pikiran, jiwa rohani selalu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya setiap ujian, penyembahan yang akan menaikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan, Yesus dipermuliakan dari Tuhan, pakai hati pikiran, pakai jiwa, pakai rohani, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Selamat tahun baru. Ya. Selamat tahun baru bagi kita. Kenapa sebenarnya kita merayakan tahun baru? Saudara tahu? Tahun baru itu sangat penting. Nah, ini selama ini kita hanya pembukaan awal tahun. Ternyata 1 tahun Masehi itu dimulai. Kemarin kita merayakan apa? 25 Desember. Kelahiran siapa? Kelahiran Tuhan Yesus. Setelah 8 hari kelahiran Yesus diapain? Disunat. Itu pas tanggal 1. Itu 25 sampai tanggal 1. Itu 8 hari. Jadi kenapa Yesus disunat? Karena Yesus adalah orang Yahudi. Itu ajaran daripada Musa. Jadi bahwa 1 Masehi atau tahun 1, dan itulah kita awali sekarang, itu harus kita rayakan, itu harus beribadah, karena itu dimulai yaitu bagaimana Yesus di dunia ini, perayaan Yesus disunat dari kelahiran 25. Jadi bukan karena tahun ini adalah awal tahun kita harus rayakan. Jadi sebenarnya bersyukurlah kita merayakan, yaitu 1 awal tahun baru. Kita memulai awal tahun dengan bersyukur. Tapi banyak orang apalagi orang Kristen, makanya saya katakan aneh orang Kristen. Alasan, berdoa sama keluarga. Berdoa sama keluarga 1 hari 1 malam. Ya. Padahal ibadah itu berhenti. Orang Kristen cari happy. Ya. Happy dicari. Gak pernah cari Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Nantilah gereja-gereja itu aku lagi apa? Nantuk. Saudara kekasih, saya katakan sekali lagi, awal tahun itu sangat penting karena memperingati Yesus telah disunat dari perhitungan 25 Desember. Jadi itu tahun daripada Yesus Kristus memulai apa? Kegiatan di bumi ini. Jadi saudara kekasih, jangan saudara berkata, wah ini tahun-tahun biasa. Tidak. Jadi kita awali tahun ini karena apa? Peringatan Yesus disunat di bumi ini memulai kegiatannya. Saudara kekasih, sangat penting kita mulai awal tahun dengan datang bersyukur, datang berterima kasih kepada Tuhan. Tapi orang apa tadi? Sibuk dengan kesibukan masing-masing. Dan kasih, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah ditolong oleh Tuhan. Saya sudah katakan berulang-ulang, saudara kita di sana masih dilanda bencana. Bahkan berulang-ulang katanya di Aceh, bahkan di Sumatera Utara, bahkan di Sumatera Barat. Saudara saya masih bersyukur, saudara bisa lihat, amin. Bukankah itu yang harus kita syukuri? Tapi orang tidak mau bersyukur atas tersebut, hanya mencari, apalagi orang Batak,
cari alasan. Ya, jadi saudara yang hadir hari ini adalah saudara yang menjadi pilihan Tuhan, yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ketika kita mulai dengan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan memelihara. Amin. Amin. Yang kedua, pesan daripada kesaksian tadi, ya. Pesan daripada kesaksian tadi, kalau kita pelajari tadi, ya, yang pertama konsep kebantanan dua, ya, selalu lidu ya. Ya, jadi kebantanan dua jangan lagi lidu tahun ini ya, menjadi anak pilihan, ya. Ada yang sini yang lidu, kalau ada yang lidu, dekatlah sama Tuhan, amin, ya. Karena ketika orang lidu, tahu lidu, ya. Nggak tahu pulang, sama dengan Syokun dulu, nggak tahu dia pulang, jalan. Alias apa? Lupa jadi diri. Ya jangan Anda dan saya lupa, harus datang kepada Tuhan. Biar tahu datang bersyukur. Amin. Iya. Berikutnya, ya, pesan daripada Siska. Halo, itu pesan kepada siapa? Sekarang sudah banyak di mana-mana. Di sini ditulis pape gratis. Saudara tahu pape gratis? Saya juga nggak tahu apa pape gratis. Itu biasanya digunakan orang-orang yang suka merokok. Jadi jangan lagi merokok tahun ini. Halo, baik perempuan, baik laki-laki, ya. Karena apa? Karena Bapak Siska sakit gara-gara ngerokok. Benar apa tidak? Benar. Katanya benar ya. Jadi jangan lagi merokok. Tahun ini gunakan uang Anda di mana? Di tabung, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti berkat Tuhan semakin banyak. Anda bisa beli sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Apalagi pesannya tadi keluarga daripada Pak Pisan bahwa mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, ya, tahun ini, ya, sehingga Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Halo, ibu cantik yang depan dari bersaksi, apalagi? Nah, kalau bisa hidup itu karena Tuhan. Jadi jangan Anda punya alasan tidak beribadah. Ya. Jadi kalau nanti keluarga yang tidak mau beribadah, ya, kalau mau hidup harus mau beribadah. Dan yang terakhir adalah Roma 1 ayat 15, 16, 17. Ya, Tuhan mengingatkan saya kembali bahwa Injil adalah keselamatan kekal bagi semua orang. Saya di ayat Injil, saudara di ayat 6. Tema firman Tuhan hari ini adalah Injil. Apa itu Injil? Yesus sendiri adalah keselamatan kekal bagi semua orang. Roma 1:15, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma 16. Sebab kamu mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah keselamatan. Saudara kekasih, Injil itu siapa? Yesus sendiri yang telah kita peringati lahir, itu Injil. Ya, jadi hari-hari ini saya ingatkan Tuhan. Makanya saya mau tantang saudara kekasih. Ya, saya rindu membuka pelayanan lagi. Ya, saya berusaha gimana ya. Jadi kalau Anda punya rasa ada, ya,
seseorang membutuhkan pelayanan, apakah tempatnya persekutuan doa atau mungkin mau gereja, yuk kita buka. Nah, makanya dikatakan tadi bahwa Injil Paulus mau memberitakan Injil. Saudara kekasih, hari-hari ini kita lihat orang tanpa Yesus memang bisa hidup, tapi orang harus hidup karena Tuhan Yesus. Bedanya apa? Kalau orang hidup tanpa Yesus, dia masuk siapa? Masuk api neraka. Tapi kalau manusia hidup dengan Yesus, maka dia akan beroleh kerajaan kekal. Nah, ini kata kuncinya. Makanya jangan engkau mengabaikan Yesus dalam hidupmu. Ya, lalu tadi alasan hidup. Saudara kekasih, yang pertama di sini, Injil harus diberitakan kepada semua orang. Ya, agar orang percaya pada Yesus. Amin. Harus disampaikan kepada semua orang. Makanya saudara juga bisa menyampaikan. Gimana caranya? Ada mereka beribadah. Ini awal tahun. Ayo kita ke gereja dulu. Ayo kita beribadah dulu. Orang Batak palak di Balapan. Ada yang palak di Balapan. Ada yang lalu cari hepeng. Ketika Anda cari hepeng akan pergi. Ketika Anda cari Tuhan, Tuhan akan memberikan uang. Benar enggak? Apa yang dikatakan? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Orang macam orang Kristen enggak, cari uang dulu. Saudara kasih, betapa berbahagianya Anda cari Tuhan. Saudara bisa memuji Tuhan, tapi kalau saudara cari uang, stres Anda di luar sana cari uang. Ya. Tapi saudara kalau sudah cari Tuhan, saudara akan bahagia. Dan saudara yang akan diberikan oleh Tuhan apa? Yaitu jalan yang terbuka. Makanya kita harus berusaha menyampaikan Injil kepada semua orang. Amin. Kita harus menyampaikan Injil kepada semua orang. Aku kan nggak ngerti, aku kan nggak tahu. Jangan itu alasan saudara. Kemarin saya sudah katakan, saudara bisa bersaksi. Amin. Itu Injil. Saudara bisa katakan, dulu aku sakit. Dulu keluarga aku nggak punya apa-apa, tapi sekarang hidupku diberkati. Itu adalah Injil. Aku diberkati karena Yesus. Itu adalah Injil. Kan nggak susah kan? Nggak susah. Dulu aku sakit-sakitan, sekarang aku sudah sembuh. Itu karena Tuhan. Itu adalah Injil. Ya. Bahkan Tuhan Yesus baik, contohnya tadi kan, jika dapat dompet dikasih sama bapaknya, apakah itu Injil? Injil juga. Saudara kekasih, hari-hari ini kita harus bertugas menyampaikan Injil kepada semua orang lewat kesaksian kita. Kalau saudara bisa sampaikan Yohanes 3:16, nggak jadi masalah. Atau Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain dalam Yesus. Saudara bisa sampaikan, anak-anak sekolah sampaikan. Ya, hari-hari ini kemarin kan sudah bagi judulnya kan, nih orang-orang ya terorisme, mereka sekarang masuk kepada anak-anak lewat apa? Game online.
Ya, saudara akan diapa? Ditangkap oleh anak-anak tersebut seperti kejadian yang sekolah itu dua. Itu lewat game online, anak-anak diapa? Ditangkap. Ya, pertama diajak dia main dan dikasih bonus. Lama-lama ya, nih pola pikir yang disebut paradigma, cara berpikir diubah. Saudara kekasih, halo anak-anak sekolah, jangan engkau berfokus kepada game. Bolehlah engkau main game sekali-sekali, tapi boleh kau belajar lebih baik dari HP-mu dan baca firman Tuhan dari HP-mu. Ya anak sekolah, jangan hanya game kau gunakan, nanti akan disusupi oleh teroris-teroris. Hati-hati, teroris bisa menyusupi anak-anak lewat game. Ya, hati-hati. Jadi akhirnya katanya kemarin itu ada sampai orang yang mau membom gereja gara-gara disusupi, dirubah pola pikirnya. Ya, jadi anak-anak harus takut kau sama Tuhan. Gimana caranya? Kemarin saya katakan, yaitu dengan takut pada Tuhan, kau setia dalam ibadahmu. Makanya kita orang tua menjadi contoh. Kalau orang tuanya setia beribadah, pasti anaknya setia beribadah. Kalau bapaknya mamanya malas aja beribadah, pasti anak-anaknya apa? Makanya orang Batak, yang Daud tulis Sapunana, tahu nggak? Ya, apa yang dikatakan temannya si Siska? Ya, kenapa orang tua tidak baik? Ya karena orang tua ini tidak mau dekat sama Tuhan. Halo, saya berharap di sini jadilah orang tua yang baik sehingga anakmu melihat. Jadi lihat kebaikan. Manusia kan melihat yang kelihatan. Kalau kau nggak bisa berhenti merokok, jangan kau merokok di rumah, sembunyi kau di sana. Di bawah pohon mangga. Kalau bisa berhenti. Nanti orang akan tiru. Bapakku aja merokok, apalagi aku, ya kan? Apalagi apa? Dibawa lagi minuman ke rumah. Isehar roa, ada undang roa sinau katanya. Akhirnya pekerjanya memberikan contoh yang tidak baik. Akhirnya anak-anaknya melihat. Pasal orang dah ambil bapakku. Allah berbeda ikan turun. Main apa? Main video. Masih janggo lah. Halo. Injil yang baik yang harus kita berikan kepada semua orang adalah hidup kita. Amin. Kalau kita baik kepada anak-anak kita, itu juga Injil. Kalau kita baik kepada tetangga kita, itu juga Injil. Saudara kekasih, makanya sampaikan. Terima tidak terima, sampaikan Injil. Yang kedua, yang menerima Injil beroleh keselamatan kekal. Nah, ini upahnya. Ya. Karena itu besar kasih Allah kami, sehingga setiap orang percaya beroleh kehidupan kekal. Nah ini, jadi saya sudah sampaikan, manusia terdiri daripada 3 unsur. Nih, satu tubuh, yang sakit dicubit. Nih, yang kedua apa? Yang kedua jiwa. Kalau saudara maaf kata sudah tidak berpakaian lagi, berarti sakit apa? Sakit jiwa. Kalau kita sudah inna ilahi, berarti kita tidak ada lagi roh, kembali kepada pencipta.
Kejadian 26, 1-26 katakan, maka Tuhan menghembuskan napas, ruah, roh kepada siapa? Kepada Adam. Tadinya Adam hanya begini, ya kan? Dibuat oleh Tuhan, dihembuskan. Akhirnya dia bisa bergerak. Ya, kalau Anda nggak punya roh lagi, berarti saudara sudah sama dengan orang yang ketelan banjir. Halo, keluarga kita harus menerima Injil agar mereka beroleh keselamatan kekal. Roh kembali kepada Tuhan Allah. Sedangkan jiwa, jiwa yang tidak takut sama Tuhan, jiwanya akan masuk kepada neraka. Ya. Sedangkan orang yang takut sama Tuhan, jiwanya masuk apa yang disebut dengan pangkuan Abraham atau taman Eden. Nah, ini tubuh yang sakit ini kembali menjadi tanah. Ada yang diciptakan dari tanah, diambil. Jadi kembali ke tanah. Jadi agar jiwa semua keluarga kita ini menerima keselamatan kekal, maka Injil harus disampaikan. Ajaklah keluargamu beribadah, ajaklah mereka datang kepada Tuhan, ajaklah mereka melakukan apa? Ya, melakukan yaitu kebaikan. Saudara kekasih, di sini menerima Injil beroleh keselamatan, di mana dia harus percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Roma 9 ayat 10. Siapa yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia beroleh hidup kekal. Amin. Yang ketiga, ini khotbah saya cepat-cepat. Injil adalah Yesus sendiri yang harus kita imani. Saudara kekasih, Yesus adalah Injil tersebut. Kenapa Yesus harus lahir di bumi ini? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mengirim para nabi di zaman Israel, tapi mereka menolak para nabi. Ya, mereka menolak para nabi. Ya, mulai dari nabi-nabi besar sampai dengan nabi-nabi kecil. Ya, semua mereka tolak. Saudara kekasih, akhirnya mereka, Allah kita, Allah Tritunggal, melakukan suatu diskusi. Bagaimana manusia ini agar mereka percaya. Ya, tadi saya dengarkan, ya, hampir 73% orang Cina adalah ateis yang tidak percaya pada Tuhan. Di Indonesia ini juga banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, banyak, ya kan? Nah, di negara lain juga banyak sekarang jadi ateis. Jadi kalau Yesus sendiri tidak diterima, maka apa yang terjadi itu tadi tidak ada keselamatan. Jadi apa harapan Tuhan hari ini kepada kita? Tadi sudah dipesan itu lewat kesaksian, tapi pesan Injil yang mau sampaikan kepada Anda adalah
dengan musik ya, mari kita mau nyanyi gitu. Asal mereka bersaksi, saya juga harus bersaksi ya. Kau Bapa yang mengasihiku, biar Tuhan memberikan hati kita hati yang baru. Saudara kekasih, hari-hari ini saya mau pesankan, dan Tuhan mau menginginkan. Jadi saudara nanti lapor kepada saya lewat WA atau apapun, tidak apa-apa. Oh ya, Pak saya kita mau buka gereja di sana, tidak apa-apa, silakan. Saudara harus lapor aja. Nah penting saudara pusing dalam hal apa? Dalam hal dana. Hanya saudara tunjukkan aja di mana mau kita buka pelayanan agar ini Injil disampaikan kepada semua orang. Jadi bagaimana kita untuk menjadi penginjil? Tadi saya ingat dari TikTok, ya, itu ada yayasan, lupa saya namanya. Itu di Indonesia ini, di mana-mana mereka bangun gereja. Ada yang sederhana, ada yang minimal, ada yang menengah, ada yang baik. Kurang lebih 300 gereja mereka bangun dan kasih satu yayasan. Jadi saudara dan saya juga harus rindu membangun bangsa ini, karena Indonesia ini boleh dikatakan hanya berapa? Hanya kurang lebih 15% atau 20% orang yang percaya pada Yesus. Selebihnya percaya pada siapa? Jadi inilah tugas kita, ya. Inilah tugas kita menyampaikan Injil tersebut, karena kita tahu dengan beroleh Injil mereka selamat. Ya, ini tugas kita. Jadi Injil harus disampaikan. Kedua, agar saudara dan saya tahun ini diberkati. Tahun 2025 kita sudah melihat banyaknya kejadian yang paling menyedihkan, ini kejadian di Sumatera. Ribuan orang mati. Apakah mereka percaya pada Yesus? Dikatakan Yesus datang seperti pencuri. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah sampaikan Injil, mereka menerima Yesus. Mau terjadi juga bencana, tidak ada masalah. Ya, Tuhan akan menanya kita, selama kau hidup, ya, selama kau hidup siapa sejuta? Berapa orang yang kau bawa kepadaku? Halo, Pak Tukang, how are you? I'm fine. Saudara kekasih, Tuhan akan bertanya kepada kita, berapa jiwa yang kita bawa kepada Dia. Amin. Ini tugas kita. Jadi jangan saudara berhenti, teman-teman kerjamu bawa kepada Tuhan. Gimana caranya? Doakan. Kedua, bagi lewat kesaksian. Ketiga, kalau bisa pakai Instagram, gak jadi masalah. Facebook, gak jadi masalah. Dan saudara, pertama, doakan dan kasih kebaikan. Dia akan melihat, ya, apa yang kita tahu, kita akan buat. Taburlah bila perlu air mata kepada bangsa ini. Berapa hari kau berdoa? Berapa kali kau berdoa? Apakah engkau hanya berdoa untuk kesehatanmu? Halo? Itu baik, tapi lebih baik doakan agar Indonesia percaya pada Yesus. Amin. Ya. Jadi jadi resmi, ya. Tahun ini kita mulai, ya, GBK Cakung Cilengsi memulai, ya, kegiatannya dengan memiliki hati yang baik. Jadi saya tiup dulu terampuk saya, ya. Berakhir, keren ini, dari kota yang saya bawa ini khusus buat Anda. Sekali lagi, ya, suaranya merdu. Ya, biarlah suara kita berdu dari
berikan. Oke, bos. Biarkan Tuhan memberikan hati yang baru. Bapa yang mengasihi, kuasa memulihkan hati yang baru kau berikan. Udah saudara makin berdiri. Dapat melihat rencana Tuhan indah dalam hidup. Rencana indah bagi kepada di setiap jalanku. Hati dari hati kepada dalam tahun baru 1 Januari 2026. Begitu kita awali tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan melihat hatimu. Tuhan akan melihat pikiran, jiwa dan rohmu, karena hati Tuhan disenangkan bukan dengan kebaikan kita. Hati Tuhan disenangkan bukan dengan persembahanmu, tapi hati Tuhan disenangkan ketika engkau datang bersyukur kepada Tuhan di awal tahun ini. Kau terlebih dahulu bersyukur, berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu, biar kita bisa menjadi orang-orang yang dipulihkan, biar kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Milikilah hati yang baru. Milikilah hati yang baru. Ubahlah hatimu yang senantiasa menyenangkan hatimu. Para rabbasydada. Naikkan pujian dengan pelan saja musik. Katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi. Mari semua berpuji Tuhan dengan semua jemaat nyanyi musik pelan saja. Para rabbasydada bayar rabbas.
sampai awal tahun ini. Inilah kami jemaat Tuhan yang bersyukur datang kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami, dalam diri kami, dalam pekerjaan kami. Selama tahun 2025 Tuhan telah tibakan kami Tuhan 2026. Oleh sebab itu kami akan memulai tahun ini, biarlah menjadi ucapan syukur kami, menjadi bagian di situ Tuhan disenangkan, di situ Yesus dipermuliakan. Tuhan menginginkan engkau dipermuliakan, bukan dengan bibir mulut kami. Biarlah hati kami Tuhan, hati kami benar-benar mau sungguh-sungguh menjadi Injil yang hidup, sehingga kami hidup karena Injil-Mu. Injil tersebut kami sampaikan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ini adalah manusia yang tidak sempurna. Sungguh banyak salah dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, banyak perkataan-perkataan kami terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan, banyak hal-hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami agar kami layak seluruh sidang jemaat. Ampuni Tuhan agar kami beroleh berkat dari Tuhan, berkat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Seluruh sidang jemaat-Mu beroleh pemulihan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terlebih terima kasih Tuhan untuk napas yang masih Tuhan berikan. Selama kami masih hidup Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kami menjadi Injil Kristus yang hidup, yang mampu melakukan kebaikan kepada semua orang. Karena Tuhan mengizinkan kami adalah saksi dari orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencintai Kristus. Lewat perbuatan, lewat undangan, lewat perlakuan. Kau melihat sebelum sudah kembali apa yang menjadi pergumulan mereka di tahun 2026. Tuhan yang telah menolong, Tuhanlah membuka jalan. Dan kerinduan kami Tuhan untuk membuka cabang gereja Betel Indonesia, cabang gereja Tuhan buka jalan. Karena kami tahu Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi saksi-saksi hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau menceraikan firman ini dalam lubuk hati kami yang paling dalam, berbuah, dan kami menjadi milik Kristus yang memiliki hati yang sungguh-sungguh memuliakan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat-Nya. Yang sudah menerima katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajak kita untuk siap jadi saksi